Anda semua yang hadir onsite dan menonton secara online. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Saya ajak kita bersama untuk berdiri. Let's celebrate Jesus, come on! Mari bertahan bersama. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Bersama mengangkat tangan kita. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik akan menjadi bagian hidupku. Nyanyikan bersama. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Nyanyikan bersama. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau yang angkat kami Tuhan. Angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kami mau terima yang terbaik dari Engkau Yesus. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Mari saya bersama bertepuk tangan di atas kepala kita dulu. Thank you Lord. Kami siap terima yang terbaik dari-Mu Yesus. Karena tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Katakan tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu dalam hidupku Tuhan. Kini yang terbaik dan menjadi
yang terbaik. Kau sediakan yang terbaik pada hidup kami. Mari sekali lagi kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Here we go. Yakini bersama. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Bersama mengangkat tangan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna Hari ini dan selamanya. dan selamanya. Yes, Lord. Lihat turun di udara bunga-bunga yang dipadam dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara bunga-bunga yang dipadam dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Terima kasih buat penyediaan-Mu yang sempurna, Tuhan. Kami mau terima bersama. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara bunga-bunga
kehadiran-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu lebih lagi Yesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within Your presence. I speak Jesus. I speak the name. I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Bersama mengangkat tangan kita. Your name is power, Your name is healing, Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. The world is so captured by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. It's Your name, Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Itu tepuk tangan luar biasa buat Yesus kita. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within Your presence. I speak Jesus. We speak the name of Jesus. Your
from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, oh, Jesus in the darkness, Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let's shout the name, Jesus. Thank you, Jesus. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya, tanda kita berserah. Kita kenal Yesus yang penuh kuasa itu. Kita tahu Yesus yang ada dalam setiap hati kita hari ini. Mari bersama berkatakan Yesus untuk pekerjaan kita. Mari bersama berkatakan Yesus untuk masa depan kita. Dan berkatakan Yesus, nama yang berkuasa untuk bisa menyembuhkan sakit penyakit kita hari ini. Yes Tuhan. Mari bersama kita angkat suara kita. Kita panggil namanya Yesus. Panggil dia hadir lebih dalam. Izinkan dia berbicara buat setiap hati kita. Izinkan dia berbicara, berkarya, dan bekerja lebih lagi buat hidup kita. Yes Lord. We call your name, Jesus. We call your name, Jesus. Nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, ada untuk kami, ada bagi kami, Yesus. Kami siap buka hati kami siap menerima Engkau bekerja dan berkarya lebih lagi buat hidup kami, Tuhan. Kami sadari kebaikan-Mu buat hidup kami. Kami sadari kebaikan-Mu buat hidup kami, Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja buat setiap kami. Dan kami mau rasakan terus cinta-Mu melimpah buat hidup kami. Dan ajar kami untuk bisa belajar mencintai Engkau yang baik buat kami, Tuhan. We thank you, Lord. Thank you, God. Yesus. Setia kami, Tuhan. Bersyukur terus Tuhan buat kebaikan dalam hidup kami. Bapakku yang baik, sangat ku
Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Boleh sekali lagi dengan mengangkat kedua tangan kita, naikkan ucapan syukur kita. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Lebih tinggi bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu sebab anugerah-Mu mempesona kami Yesus. Thank you Lord. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersama-sama jemaat Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku,
Kau membuatku berharga di matamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kalau saudara datang ke tempat ini dengan saudara merasa aku gak layak, aku gak pantas ada di tempat ini, saudara perlu tahu saudara punya Tuhan yang lagu ini mengatakan selalu dan selalu Tuhan mengangkat hati kita. Dia yang membuat kita berharga di matanya. Yakin dan percayalah, gak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tapi kasih Tuhan merangkul kita dan kasih Tuhan mengangkat kita, menyempurnakan kita. Yang percaya katakan yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Nyanyikan bersama selalu dan selalu. Yes Kak. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu. Yes God. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau membuat kami berharga di matamu. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, bukan karena kami rajin melakukan kegiatan agama, tapi karena Engkau yang mengangkat kami dan membuat kami berharga di matamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu yang gak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Thank you for loving us. Terima kasih buat mencintai kami. Terima kasih buat mengingatkan kami. Meskipun kami gak layak, meskipun kami gak berharga, Engkau membuat kami berharga di matamu. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan boleh bernyanyi, berdoa pada pagi hari ini. Ini kerinduan kami, bicaralah buat setiap kami. Karena kami perlu tuntunan firman Tuhan untuk hidup ini, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk sekolah kami, untuk komunitas kami, untuk pelayanan kami, dimanapun kami berada, kami perlu tuntunan firman Tuhan. So we welcome you to speak to our heart. Hanya Engkau yang bisa berbicara buat hati kami dan kami butuh Engkau ya Tuhan. Beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh kasih senyum, boleh kasih salam kepada orang di sekitar saudara yang luar biasa. Yes, yes, yes. Silakan duduk kembali, kita ngikutin beberapa pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini akan ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Acara Joy Got Talent akan segera dimulai. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, saudara, dan keponakan Anda. Dan siapa tahu mereka memiliki talent yang luar biasa. Pendaftaran dimulai pada tanggal 25 Mei sampai dengan 3 Juli 2024. Terdapat dua kategori, yaitu kategori A untuk usia 5-8 tahun dan kategori B untuk usia 9-12 tahun. Biaya pendaftaran setiap anak adalah Rp75.000 dan pastinya akan ada banyak hadiah yang menarik dengan total jutaan rupiah yang bisa dimenangkan. Pastikan segera daftarkan anak Anda. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengeksplorasi bakat mereka dan juga memiliki pengalaman yang menyenangkan. And again, who knows, mereka bisa menjadi bintang di atas panggung Joy Got Talent. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Apa rencana Allah bagi keselamatan manusia? Apakah orang Kristen perlu bisa bahasa roh? Apa yang harus dilakukan sih supaya kita memiliki kebiasaan untuk berdoa? Apa sih tujuan terbesar dalam hidupku? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita tentang hal ini. Alpha Omega Church membuka kelas Glorious Life yang merupakan lanjutan dari kelas Beginning Life dan Victorious Life, di mana di sana kita akan mengupas tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan setiap area kehidupan kita.
Mari untuk setiap jemaat EOC yang belum mengikuti atau yang ingin kembali mengikuti kelas Glorious Life, Anda dapat bergabung bersama kami. Kelas akan dibuka pada hari Jumat 14 Juni sampai dengan 2 Agustus 2024 secara online via Zoom, jam 7 malam. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rahel di nomor di bawah ini. Harapan kami setelah mengikuti kelas ini kita dapat memahami akan jawaban di setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Ya, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang semangat. Selamat pagi semuanya. Bersyukur banget bisa ada di tempat ini bersama dengan Anda. Bapak Ibu saudara Tuhan, gak lupa saya ucapkan welcome buat Anda semua yang baru pertama kali kumpul di tempat ini, baik onsite maupun ngikutin online, dimanapun Anda berada, welcome. Buat Anda yang juga lama gak kumpul dan kita bisa kumpul sama-sama lagi, senang banget. Buat Anda juga yang every Sunday bisa kumpul bareng, welcome buat Anda semua. Sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, saya juga perlu menyampaikan Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kita, lewat persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus. Kalau Anda adalah orang yang gak suka soal memberi-memberi di gereja ini, Anda gak dipaksa. Kalau saudara merasa terpaksa, more than welcome untuk tidak memberi. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bahwa memberi itu adalah hal yang mengubahkan kehidupan kita dan memberi dampak dalam kehidupan banyak orang, more than welcome untuk terlibat bersama-sama. Ada sebuah ayat yang saya kepingin saudara lihat bersama-sama dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita lihat ayat ini yuk, sama-sama yuk kita baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Saya nggak tahu adakah terjemahan bulat Indonesia, tapi yang ada terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca sama-sama ya. Mari, 1, 2, 3. Dengan cara inilah kita mengenal arti kata apa saudara? Kasih. Kristus sudah mengasihi kita hingga mengorbankan dirinya demi kita. Karena itu hendaklah kita pun rela berkorban demi saudara-saudara kita. Saudara, ada dua kata di sini yang saya kepingin ajak saudara highlight bersama-sama. Ayat ini berkata dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Boleh katakan sama-sama kasih. 1, 2, 3. Kasih. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Kasih. Di situ dikatakan Kristus sudah mengasihi kita. Kata-kata ini diulang lagi. Ini loh, kasih itu gini. Kristus mengasihi kita hingga... Kemudian kata-kata yang kedua ini muncul, mengorbankan dirinya. Bapak Ibu saudara Tuhan, dua kata ini yang saya kepingin saudara highlight adalah gini. Love gives. Kasih itu berkorban. Love gives. You know, gak bisa saudara berkata, aku mengasihi kamu, tapi gak pernah melakukan pengorbanan apa-apa. Nah, tapi ini yang menarik. Tuhan, dia nunjukin kepada kita. Ini loh, kamu kenal arti kata kasih itu kayak gini. Kristus mengasihi kita, dia mengorbankan dirinya demi kita. Karena itu, kemudian dia berkata, hendaklah kita pun belajar berkorban untuk saudara-saudari kita. Saudara, ternyata gini, love gives, kasih itu berkorban. Nah, waktu Tuhan ngajarin kita untuk ngerti memberi perpuluhan, persembahan khusus. Sebetulnya yang Tuhan ajarkan itu apa sih? Sebetulnya yang Tuhan sedang ajarkan adalah Tuhan sedang mengajarkan untuk kita mengasihi. Tuhan mengajarkan kita mengasihi dia dan mengasihi sesama. Karena dia tahu, ini loh, love gives. Kasih itu berkorban. Ketika saudara belajar berkorban, Anda sedang belajar mengasihi Tuhan kembali yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita belajar mengasihi sesama kita. So, saya bersyukur banget Tuhan ngajarin kita memberi. Lewat perpuluhan, lewat persembahan khusus. You know, buat keluarga saya, kita pribadi, kita pun melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan ini. Karena apa? Karena waktu kita belajar memberi, kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di momen itu, kita gak cuma mengasihi diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita cuma bisa mengasihi diri kita tanpa belajar mengasihi Tuhan, tanpa belajar mengasihi sesama. Kita semua jadi manusia-manusia yang sangat egois. Tapi di sini kita lihat, Tuhan itu justru ngajarin kita untuk apa? Untuk memberi, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan ngajarin kami untuk hal ini. Kami bersyukur kami diajar untuk enggak egois, cuman mencintai diri kami.
Tapi kami juga diajari untuk mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. And we learn today that love gives. Itu berkorban. Kami tahu ketika kami memberi kepada Tuhan yang hidup, bukan hanya memberi kepada yayasan sukarela, tapi Tuhan melihat apa yang kami lakukan, dan Tuhan tuh gak pernah memikirkan menyusahkan hidup kami, tapi Engkau memikirkan melakukan yang baik buat kehidupan kami semua. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anda dapat memberi dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk online. Ada QRIS, ada juga mesin EDC untuk debit dan juga untuk credit card. Oke. Ada berapa yang excited buat pesan firman Tuhan yang selalu menginspirasi kehidupan kita? Boleh lambaikan tangannya dan kasih teriakan, woohoo! Yes, Bapak Ibu Saudara Tuhan, senang sekali kalau kita bisa kembali lagi dalam pembahasan kita di serial yang judulnya adalah Imperfect Leaders. Ketika saya ditanya, gereja kamu lagi bahas apa sama teman pendeta hari-hari ini? Kita lagi bahas tentang imperfect leaders. Kita bicara soal bagaimana kita perlu mengupgrade leadership dalam kehidupan kita. Tapi yang saya suka adalah kita bukan membahas gini saudara, kunci sukses leadership dalam kehidupan. Atau bagaimana memimpin dengan sukses. Enggak, tapi justru kita membahas tentang bagaimana jadi pemimpin-pemimpin yang enggak sempurna tapi bisa mengalami kebesarannya Tuhan. Dan di minggu yang pertama kita belajar bahwa di tengah ketidaksempurnaan Anda dan saya, kita bisa jadi pemimpin yang menyenangkan. Yaitu bagaimana caranya? Kita tahu bahwa kita gak sempurna, kita banyak dikasihi, sehingga kita belajar memimpin dengan mengasihi. Di minggu yang kedua, kita belajar tentang ini saudara, otot kuat, emosi lemah. Oke. Yang ketiga, di minggu yang ketiga kita belajar tentang obat serbuk dalam kapsul. Bagaimana pemimpin itu perlu bisa ini saudara, menegur dan ditegur. Karena seringkali ini hal yang juga terjadi dalam kepemimpinan kita. Nah di minggu ini kita akan lihat bersama-sama bahwa ini saudara, pemimpin itu bahaya banget ketika ini saudara, kita jadi orang buta dan memimpin. Dan ini adalah judulnya, orang buta memimpin. Boleh ucapkan ini sama-sama ya, 1, 2, 3, orang buta memimpin. Lebih keras lagi ya, 1, 2, 3, orang buta memimpin. Bapak Ibu Saudara, saya kepingin ajak saudara lihat, bahaya banget ketika kita memimpin tanpa pandangan masa depan. Dan ini bisa terjadi, bahaya banget. Nah hari ini saya bawakan sebuah kendaraan. Yang sebetulnya kendaraan ini bisa dijalankan. Tapi karena panggung kita belum 2 kali lipat lebih gede. Jadi kalau kendaraan ini dijalankan saya takut nanti bisa nyongsop ke bawah. Dan kemudian bikin kesusahan buat saudara-saudara. Saya akan mengajak satu volunteer yang akan bantu saya. Ada satu sukarelawan yang akan bantu saya. Yes, Justin akan ke depan dan bantu saya. Boleh kasih tepuk tangan gak buat teman kita yang satu ini? Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong buat Justin. Halo Justin, yes. Nah hari ini dia akan memperagakan. Justin bisa nyetir gak? Bisa. Oke, boleh duduk Justin. Nah, kamu bayangkan kalau kita sekarang bayangkan ya, kalau seandainya Justin ini nyetir dan kemudian saudara ikut sama Justin ini, oke? Dia mengemudikan kendaraan ini buat saudara dan saya, oke? Kita bareng sama dia, bayangkan kalau mobilnya gede, saudara kemudian ikut. Nah, waktu saya SMA, saudara, ada sebuah permainan yang suka kita iseng lakukan di kelas, yaitu adalah permainannya gini. Kalau ada teman-teman duduk ngadep ke depan, dari belakang itu kita ambilkan tas. Lalu kemudian tas itu dimasukkan kepalanya satu anak dan kemudian ditutupin lalu kemudian diseplakin kepalanya saudara. Dan setelah diseplakin kemudian semua duduk diam. Waktu dia buka tasnya dia gak tahu siapa yang mukulin dia. Nah saya sekarang kepingin mengajak saudara membayangkan. Kalau seandainya Justin ini mengemudikan kendaraan. Lalu kemudian kamu pakai kacamata matanya minus ya. Minus berapa? Minus 4. Lumayan banyak ya. Matanya udah kurang bisa lihat, minusnya banyak pakai kacamata.
Kalau seandainya dia beli kacamata yang paling mahal, paling mutakhir sekalipun. Lalu kemudian waktu dia mengemudikan kendaraan, kemudian kepalanya ditutup. Kita coba ya, kita tutup kepalanya Justin ya. 1, 2, 3. Nah, kalau seandainya ini terjadi, kendaraannya lagi jalan, kira-kira apa yang saudara rasakan? Kalau Anda jadi penumpangnya, Anda happy, Anda bisa ketawa-ketawa atau saudara ketakutan? Saudara pasti ketakutan. Meskipun Justin sudah lasik sampai 15 kali, minusnya dari minus 4 sampai jadi 0, atau sampai berubah jadi 4 kuadrat, misalnya gitu saudara. Apapun, saudara pasti takut. Why? Karena pengemudi tersebut tidak bisa lihat apa yang ada di depan. Yang setuju katakan yes. Yang perlu dilakukan adalah, ini tutupannya perlu dilepas. Supaya dia nggak cepat mati. Bro, kamu boleh nggak tak coba kali ini flashback-nya tak tarik ke kamu sebentar 15 detik. Jangan bro. We love you bro, we love you. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat Justin gak? Thank you ya Justin. Saudara, saya kepingin saudara membayangkan ini. Kalau seandainya ini diberikan kepada seorang pengemudi dan nutupin matanya. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa lihat. Jalan lurus saja bisa nyasar semua, bisa nabrak. Why? Karena pandangan ke depannya itu hilang. Seperti orang buta. Nah kalau saya boleh ajak saudara lihat bersama-sama. Kenapa saya cerita ini? Karena gini saudara, kalau boleh jujur ya. Beberapa di antara kita mungkin, kita bisa menjalani kehidupan ini, memimpin keluarga, memimpin pekerjaan, memimpin komunitas, entah di sekolah, di perkumpulan kita, atau kita memimpin dalam departemen pelayanan atau departemen apapun yang saudara kerjakan. Perhatikan saya. Kita memimpin tapi dengan pandangan yang tertutup. Kita nggak punya pandangan masa depan buat keluarga kita. Atau gini, saudara pernah punya tapi saudara lupa. Atau saudara tidak pernah punya sama sekali. Bapak Ibu, dan ini yang terjadi. Pandangan masa depan. Boleh katakan kata-kata ini pandangan masa depan. 1, 2, 3. Pandangan masa depan. Pandangan masa depan ini bicara soal visi dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu, dan bahayanya adalah gini. Waktu kita memimpin tanpa visi. Memimpin tanpa pandangan masa depan. Yang akan terjadi adalah chaos. Kacau. Seperti saudara tadi lihat. Oleh karena itu ayatnya di Alkitab yang terkenal dalam Amsal 29. Ayat yang ke-18 dari terjemahan MILT. Ayat ini berkata gini saudara. Baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bila tidak ada visi, rakyat itu dibiarkan tidak terkendali. Ketika orang memimpin tanpa pandangan masa depan, yang dipimpin itu tidak terkendali. Nah saudara, oleh karena itu bahaya banget. Nah tahukah saudara, pandangan masa depan itu bisa hilang. Alias gini, dalam bahasa leadershipnya, kata-katanya gini, perhatikan kata-kata ini. Visi itu selalu bocor. Boleh katakan kata-kata ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Visi selalu bocor. Lebih keras lagi ya, sama-sama di atas dan di bawah, dari depan sampai belakang. 1, 2, 3. Visi selalu bocor. Dimanapun. Di dalam organisasi apapun, siapapun pemimpin hebatnya, visi itu selalu bocor. Seperti mata kita. Mata kita ini diciptakan Tuhan keren banget. Tapi mata kita tuh selalu ada penghalangnya. Entah minusnya nambah. Entah kalau sudah tua sedikit lagi katarak. Sedikit lagi tua ini bukan minusnya nambah, plusnya nambah. Lalu kemudian rabun. Lalu kemudian ini saya punya keponakan namanya Colin. Colin ini adalah satu-satunya keponakan yang mewakili gaya rambut kita waktu ketika kita SMP, SD, SMP. Zaman rambut ngebob. Ada berapa yang bertumbuh di zaman rambut ngebob? Yang tahu zaman rambut ngebob tolong boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. You know, yang poninya panjang-panjang. Poninya Colin itu di bawah mata dan setiap kali kalau poninya dia di bawah mata dia merasa adalah cowok yang paling keren di Surabaya. You know? Tapi mamanya seperti kebanyakan mama-mama. Itu langsung, Colin rambutmu itu loh ngapain sih? Aduh aku lihat dia ini mamanya Colin. Itu kayak mamaku dulu. Cerewet soal poninya orang. Masa rambutku moto-moto cool. Ngapain melok bingung. Yang lihat aku yang gak ketok aku. Ngapain kamu yang bingung. Bapak Ibu saudara. Tapi ini saudara. Visi itu selalu bocor. Mata kita bisa selalu mengalami penghalang.
Entah dari minus, dari plus, dari katarak, termasuk rambut. Bapak Ibu Saudara, macam-macam. Saya pernah ketemu sama orang, lalu kemudian dia nggak mau ketemu sama saya. Dan pas saya lewat di depannya dia kepingin supaya saya nggak kelihatan dia apa yang dia lakukan, saudara. Dia tutupin mukanya dengan rambutnya. Dan kebetulan wanita, dia tutupkan semua rambutnya ke depan. Saya bilang, ini orang ini kalau tak foto, tak posting, keren orang ini. Pasti orang bertanya, kamu dapat pewahyuan dari mana? Mungkin gitu, saudara. Karena apa? Menutupi mata. Nah ini visi selalu bocor. Apa penyebab bocornya visi dalam kehidupan kita? Ada beberapa. Orang bisa visinya bocor, pandangan masa depannya bocor karena ini. Entah karena kesuksesan atau karena pergumulan. Pandangan masa depan orang yang berikutnya bisa bocor karena ini. Entah karena ketenaran atau karena pencarian jati diri. Atau juga gini, karena kelimpahan ataupun karena kekurangan. Nah hal-hal ini bisa membuat kita kehilangan mimpi. Bisa kehilangan visi. Ini karena sekali lagi visi itu selalu bocor. Nah saya kepingin ajak saudara skip sedikit ya. Saya akan cerita cepat aja. Visi yang di dalam Amsal 29 itu juga adalah kata yang dipakai di 1 Samuel 3 ayat 1. Di mana Tuhan tuh kasih mimpi. Tuhan kasih visi. Ini juga kata-kata yang dipakai di pembukaan kitab-kitab Nabi Yesaya, Nabi Obadja, dan beberapa visi Daniel. Nah di Alkitab ternyata juga saudara, ternyata gini, banyak orang pemimpin yang memimpin dan kehilangan visi. Saya kasih contoh, Simpson, dia dikasih visi, jadi pahlawannya buat Israel, yang menyelamatkan Israel. Tapi di tengah jalan dia menangkan pertarungan. Di tengah jalan perhatikan saya, visinya bocor. Dan beberapa waktu yang lalu kita pelajari, visinya bocor karena apa? Kena cewek. Bapak Ibu Saudara, Saul, dia diurapi jadi raja, memimpin bangsa Israel. Visinya memimpin bangsa Israel. Tapi setelah dia memenangkan beberapa peperangan, visinya bocor. Dia nggak lagi memimpin bangsa, tapi yang dia perangi bukanlah bangsa lain, yang dia perangi adalah calon raja berikutnya. Saudara bisa bayangkan, why? Kalau visimu adalah membangun bangsa, kalau ada calon pemimpin bangsa berikutnya, kamu seharusnya siapkan. Supaya dia jadi pemimpin yang lebih baik daripada Anda, benar kan? Tapi karena visinya bocor, dia gak bisa lihat itu. Orang Israel dibawa keluar dari Mesir, visinya apa? Masuk ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Di tengah jalan, pemimpinnya naik ke atas doa gak balik-balik. Musa kemana ini? Ternyata Musa lagi doa dapat 2 loh batu 10 perintah Allah. Nah di waktu yang lama visi mereka bocor dan gak keisi kembali. Akhirnya mereka apa? Bikin patung lembu emas. Why? Karena visi bocor. Nah bicara soal visi itu soal penglihatan. Nah saudara, mata kita saya katakan mata kita ini diciptakan Tuhan unik. Tuhan ciptakan mata kita itu ada 3 bagian. Oke. Yaitu bagian depan, kalau di bagian depan itu ada ini saudara, kornea, iris, pupil, sklera, konjungtiva. Itu bagian depan. Bagian kedua itu bagian tengah. Di bagian tengah ada lensa dan vitreus. Bagian ketiga adalah ini bagian belakang, retina, makula, saraf optik. Kalau saudara nggak ngerti, masuklah sekolah kedokteran, jangan duduk di sini dengerin khotbah sampai saudara bisa ngerti soal mata, karena saya bukan dokter. Tapi kenapa saya cerita mata kita yang kelihatannya cuma kecil, itu punya 3 bagian. Ternyata gini saudara, pandangan soal masa depan dalam kehidupan kita itu juga punya 3 bagian. Dari mana saudara lihatnya? Ada satu ayat yang saya kepingin ayat ini jadi rema buat saudara hari ini. Oke? Ayatnya terdapat dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Yoel 2 ayat 28. Dan saya kepingin saudara membaca dari terjemahan AVP. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara pimpin dalam keluarga, pekerjaan, komunitas, pelayanan, apapun. Saudara perlu lihat ada 3 bagian dalam pandangan masa depan dalam kehidupan saudara. Ada 3 bagian yang perlu ada, oke? Kita baca ayat ini sama-sama Yoel 2 ayat 28 yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah itu akan berlaku bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sehingga ini yang akan terjadi. Anakmu lelaki perempuan akan apa saudara? Bernubuat.
orang tuamu akan bermimpi dan orang mudamu akan melihat penglihatan. Saudara baca ayat ini ya. Menurut saya ayat ini bagus banget. Ini waktu Tuhan mencurahkan rohnya ke atas kita, ini yang akan terjadi. Anak-anak itu akan bernubuat, orang tua akan bermimpi, orang muda dapat penglihatan. Dalam terjemahan lainnya gini, anak-anak, your sons and daughter will prophesy. Bernubuat, prophesy. Your old men will dream dreams. Memimpikan mimpi-mimpi. Your young men will see vision. Jadi ada 3 hal di sini, saudara. Nubuat, mimpi, sama visi. Nubuat, mimpi, sama visi. Ulangi ya, supaya kita semua bisa ngikutin sama-sama. 1, 2, 3. Nubuat, mimpi, sama visi. Lagi ya, 1, 2, 3. Nubuat, mimpi, dan visi. Saudara, saya kepingin saudara lihat. Kalau mata itu ada 3 bagian. Depan, tengah, belakang. Pandangan masa depan itu juga ada 3 bagian. Nubuat, mimpi, visi. Apa bedanya? Saya ceritakan. Nubuat, rasanya ini hal yang paling rohani gitu ya. Nah, nubuat itu saya kepingin saudara lihat dari beberapa terjemahan. Saya ambilkan dari kalau dari Dictionary Cambridge. Itu menjelaskan a statement that says what is going to happen in the future. Sebuah kata-kata yang menjelaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini yang gak ada urusannya dengan Kristen-Kristenan lah. Misalnya gitu, umum. Tapi kalau dari sisi Kristen, nubuat itu gini. Memperkatakan hal apa yang bisa Tuhan kerjakan atau akan kerjakan. So saya rangkum dengan kata-kata ini. Nubuat itu bukan cuma berkata-kata positif tentang hari depan. Tapi mulai memperkatakan ada hal-hal luar biasa yang bisa dikerjakan dan bisa terjadi. Ini misalnya nih dalam keluarga ya. Wah, keluarga kita nih kok susah ya, keuangan kita lagi gak gampang. Tapi kemudian salah satu di antara anggota keluarga saudara berkata, tapi kita bisa coba lakukan ini. Kita pasti punya kemampuan. Kita harus coba dari hal yang kecil kita coba. Sesimpel itu pun, itu adalah sebuah nubuat. Bapak Ibu, di pekerjaan, aduh semua lagi susah, aduh semua lagi kacau. Sekacau-kacaunya kita pasti punya celah. Kita punya pasti kesempatan untuk melakukan sesuatu. That's even a prophecy. Oke? Nah, dreams, apa itu mimpi? Dalam Merriam-Webster dijelaskan, a strongly desired goal or purpose. Keinginan, goal yang kuat, tujuan yang kuat. Dalam Kristennya, gambaran tentang apa yang akan Tuhan kerjakan atau seseorang perlu lakukan sekarang atau yang akan datang. Kalau saya rangkumnya dengan gini, saudara. Angan-angan kuat. Angan-angan yang kuat, mimpi, that's dreams. Bagaimana dengan visi? Apa sih visi? Visi adalah kalau dalam Oxford Language dijelaskan the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Kalau Kristennya perjumpaan dengan Tuhan di mana Tuhan menyatukan sesuatu untuk dipegang, didoakan dan dikerjakan. Saya rangkum dengan penjelasan ini. Visi adalah mimpi yang dipegang. Mimpi yang didoakan, mimpi yang dikerjakan, diperjuangkan, diaturkan strategi, dirapatkan, dicarikan jalan. Jadi ada 3 bagian ini saudara. Pandangan masa depan itu punya 3 bagian. Sekali lagi. Nubuat, mimpi, visi. Katakan sama-sama ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Nubuat, mimpi, dan visi. Kalau mata ada 3 bagian. Pandangan masa depan itu ada 3 bagian ini. Nah oleh karena itu Tuhan tuh ngomong ini. Putra-putrimu menyampaikan ini. Prophesy. Orang tua-tuamu dapat ini. Dreams, mimpi. Dan kepada pemuda-pemudi aku kasih visi. Nah ayat ini bicara 3 hal. Yang pertama adalah gini. Setiap lapisan dalam tim kita perlu memiliki pandangan masa depan. Setiap lapisan dalam tim saudara perlu punya pandangan masa depan. Kenapa? Kalau gak capek saudara. Saudara pernah gak mimpin sebuah kelompok yang gini. Anda excited. Tapi tim saudara bahasa Koreanya berkata, blonga-blongo. Saudara tahu apa yang saya bicarakan? Anda yang semangat. Yang lain bahasa Jepangnya berkata, delanggop. Saudara tahu delanggop? Anda semangat. Yang lain gak ngurus. Capek loh memimpin tim seperti itu. Yang setuju katakan yes? Ada dalam keluarga, you are excited for your family. Yang lain, mau apa sih? Kok repot aja? Mau apa sih? Kok sibuk? Biar nolak. Bapak Ibu capek.
Atau sebaliknya. Ini, saya pun juga pernah ngalamin, apalagi kalau di gereja. Saya menemukan banyak gereja yang kayak gini. Anak-anak mudanya semangat. Habis ikut acara semangat. Tapi orang pendeta tuanya, waduh, mau gerak gini enggak boleh. Mau gerak gitu enggak boleh. Mau gerak gini, awas jangan. Mau gerak gitu, awas jangan. Saudara, capek juga yang lama-lama yang nge-push. Karena apa? Karena ini, setiap lapisan dalam tim enggak punya pandangan masa depan. Saudara ngikutin apa saya bicarain? Suami istri, anak orang tua, same thing. Yang satu berjuang, yang satu sembarangan. Tired man. Capek. Karena apa? Setiap lapisan gak punya pandangan masa depan. Oleh karena itu ini yang pertama. Yang dapat saudara pelajari untuk pekerjaan saudara, untuk keluarga saudara. Yaitu adalah gini, setiap lapisan tim perlu memiliki pandangan masa depan. Ada hal-hal yang kadang saya pelajari, saya lihat di beberapa kelompok atau di beberapa organisasi ataupun perusahaan. Kadang ada organisasi atau perusahaan yang gak punya visi sama sekali. Ada yang punya visi ditulis, dipampang gede-gede, tapi gak dihidupin. Ada yang ditulis dan dihidupin. Disitulah dimana setiap lapisan itu punya pandangan masa depan. Nah yang berikutnya juga adalah ayat ini bicara gini. Kalau dia bicara anak-anak bernubuat. Orang tua bermimpi. Orang muda punya visi. Karena kan sekali lagi kan. Nubuat itu bicara tentang apa yang bisa kita kerjakan. Bisa terjadi. Mimpi itu angan-angan. Visi itu adalah mimpi yang distrategikan. Dicarikan jalannya sampai bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, ini juga bicara tentang ini saudara. Pelayanan 3 generasi. Di gereja ini, izinkan saya berkata, AOC bukan gereja yang sempurna. Tapi kita kepingin banget dari setiap generasi ini bisa terlayani dengan baik. Maaf ya, kalau ada area-area yang mungkin kita belum kuat, izinkan saya berkata, kalau Anda merasa Anda terbeban, yuk terlibat bersama di dalamnya. Karena area-area ini perlu kita bangun dengan kuat. Dan kita perlu bersyukur di AOC ini kita tim gembalanya bukanlah tim gembala yang batas-batasin. Gak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh gini, gak boleh gitu. Cerewetnya sampai yang lain udah males. Tapi kita adalah tim gembala yang justru memberikan kebebasan. Serius Anda perlu tahu. Di gereja kita saya bertumbuh. Dengan dulu akong saya gak suka lihat kalau ada pelayan Tuhan pakai celana jeans. Perempuan pakai, saya tuh pernah ditegur. Salah satu gereja waktu kita Sound of Praise datang unjungin gerejanya lalu. Esra, masa ampun. Singersmu itu loh yang cewek-cewek. Kenapa? Mosok nyanyi pakai celana panjang. Hah? Lah mosok nyanyi gak pakai celana? Lah tambah bingung. Loh terus mesti nyanyi apa tuh? Ya mesti pakai rok di bawah lutut. Tante, ini tahun berapa? Bukan 1966. Ampun gitu ya. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, tapi kalau di gereja ini kita memberi Anda kebebasan. Bapak Ibu, tapi please tolong jangan nyanyi pakai baju berenang. Kita gak kepingin di sini. Bapak Ibu, Tuhan. Dan Anda bisa bayangkan ketika sebuah tim, setiap lapisan itu punya pandangan masa depan. Sesuatu yang luar biasa terjadi. One day saya itu duduk di rumah saya, di kamar saya bersama Feli dan kemudian Claudia dan Sky. Duduk di sana di kamar ngobrol bareng. Dan percakapan ini jadi intens. Semua emosional membahas percakapan ini. Bukan karena ribut berantem. Tapi ternyata dalam percakapan ini adalah gini. Claudia dan Sky itu sangat terbeban. Terhadap pelayanan yang mereka harus tangani. Ada pergumulannya. Dan mereka mikir gimana caranya. Bapak Ibu Saudara, dan kita pun orang tuanya juga saling support. Dan momen itu kita ngobrol sampai 1:30 pagi. Di situ mengingatkan saya sama Pak Lukas, sama Pastor Elia, Pastor Elisa, Pastor Elisiba, kita sering kayak gitu. Sesuatu yang passionate di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, dan saya ingat sekali, dan ini adalah seperti momen Yoel 2:28 tadi. Anak-anak bernubuat, orang tua bermimpi, orang muda mendapatkan visi. Nah saya tahukah saudara bahwa Sound of Praise itu ngalamin ledakan ketika mimpi ditangkap jadi visi. Ada yang mulai berkata-kata, wah nanti bisa, wah nanti bisa. That's where the prophesies. Saya ingat sekali dulu waktu kita ngerjakan SOP pertama.
Akong saya itu nggak pernah setuju dengan cara kita running gereja. Terlalu duniawi. Apalagi di awal-awal. Nggak banyak gereja pakai lighting yang hingar-bingar. Musiknya rancak, lompat-lompat. Celananya sobek-sobek. Padahal itu akibat dari banyak berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Kan gitu kan ceritanya. Banyak tatonya karena banyak rema dari firman Tuhan. Mungkin gitu istrinya. Mungkin. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah suatu ketika kita mengerjakan sound of praise, akong saya sudah tegur. Kasih tahu itu Koko, jangan semua dirubah. Oh, bikin puji-pujian enggak boleh, maunya bikin buku, Tabernacle Glory, kalau ada yang ingat. Bapak Ibu saudara, lalu kemudian album pertama dia gak setuju. Album kedua dia gak setuju dan dia gak pernah hadir. Di album ketiga dia hadir. Saya sudah pikir, mateng ini, besok kena caci maki nih Bapak Ibu saudara. Wah, langsung kena kuliah. Yang pergi barengin, sekarang setiap siang tuh diajakin keluar makan kan. Yang barengin makan adalah papa saya. Dia balik dan dia bilang ini, kalian tahu nggak Akong bilang apa? Bilang apa Pak? Suruh bikin sering-sering. Dalam hati kecil kita, paling dia habis kena kuliah dari Akong. Makanya ngomong gitu supaya kita yang ketemu Akong. Nggak mungkin. Oh paling habis di kuliah ya sama aku kita ketawain. Loh nggak percaya, nggak ada yang percaya. Di situ saya merasakan mujizat itu nyata. Bapak Ibu saudara, besok siang ditelepon, makan lagi. Waktu kita barengin makan dia ngomong, kemarin tuh acara bagus. Shock. Terus dia berkata, kapan kalian bikin lagi? 2 tahun lagi aku. 2 tahun lagi, jangan malas-malas. Bikin setahun 5 kali 6 kali. Hah? Loh Akong bukan masalahnya malas. Setahun 5 kali 6 kali kita siap kerja. The problem is only one thing, gak ada duitnya. Masa gak ada duitnya? Budget berapa itu? Kita kasih tahu di budget tahun 2000, coba 2014 itu budget 750 juta. 750 juta, dia kaget terus dia diem. Tapi kalau bisa jangan kelamaan, cepat bikin lagi. Izinkan saya berkata, di momen itu saya merasakan momen Yoel 2 ayat 28. Di setiap lapisan tim, ada pandangan akan masa depan. Ada prophesy, ada dreams, ada vision. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di momen itu lagu kita pertama meledak Sabang sampai Merauke yang judulnya adalah Satu-satunya yang Kuandalkan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ketika setiap tim bisa berada dalam satu pandangan masa depan, akan ada ledakan yang besar. Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena itu saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Ayo, dalam tim yang saudara pimpin, perlu punya pandangan masa depan yang kompak. Perlu punya pandangan masa depan yang kompak. Dan kemudian ayat itu berkata, kata-kata ayat 28 dimulai, I will pour out my spirit. Tuhan mencurahkan rohnya. Lalu 3 hal ini terjadi. Prophesy, dreams, and vision. Lalu kemudian ayat 29, urapan Tuhan turun lagi untuk semua orang di sana. Dan saya kepingin ajak saudara lihat ini bersama-sama. Buat tim saudara, setiap dalam lapisannya perlu punya pandangan masa depan. Dan di gereja ini, 3 generasi ini, orang tua, orang muda, anak-anak perlu bisa terlayani dengan baik. Saya ingat banget dan saya gak bisa lupa karena I was the one who made decision. Speaker gereja kita jelek, kita gak punya duit banyak, begitu ada budget yang saya katakan jangan ganti speaker gereja ini dulu. Hallnya. Ganti speaker anak-anak dan ganti speakernya remaja terlebih dahulu. Saya mau ada digital mixer, ada subwoofer, active speaker di sana. Dan itu yang kita ganti terlebih dahulu sebelum yang main hall kita ganti. Why? Karena kita mau perhatikan pelayanan mereka juga. Seringkali gereja yang terjadi adalah ruangan gedung utamanya habis duit belasan miliar. Ruangan kids and ruangan teensnya terbengkalai, barang jelek, barang lokal, barang kagak jelas. Dan itu bukan yang mau kita kerjakan. Di momen itu kita selesaikan mereka dulu. Setelah itu mereka selesai, kita punya duit untuk ngerjain ini, gak punya. Bertahun-tahun kemudian ada berkat baru kita bisa upgrade demi upgrade. Why? Karena pelayanan 3 generasi ini kita pikirkan bersama-sama. Saya berdoa dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Setiap lapisan tim bisa punya pandangan masa depan. Nah yang kedua dari ayat ini kita juga belajar gini. Serius loh saudara, ini penting banget. Saya kok jadi rada setengah baper ya. Anak saya next
next month berangkat sekolah. Masuk di Bible College. Dan semua orang langsung tanya, teman-teman pendeta, oh anak masuk Bible College. Masuk sekolah teologi. Kemarin waktu wisuda diumumkan, Claudia Sutopo. Lalu kemudian jurusan Planet Shakers College, jurusan teologi. Orang di belakang sana, jurusannya serem ngono rek. It's like, dan semua orang kamu suruh dia tak? It's like, no. I didn't even ask her to go there. Dia minta milih ke sana, saya yang berkata kalau bisa jangan ke sana. Ke sekolah lain aja, sekolah seni atau yang lain. But that was her call. Dari situ saya merasa, why? Karena ada kesatuan pandangan masa depan di dalam tim yang ada, yang saya pimpin. Nah yang kedua adalah gini saudara. Kita perlu menyalakan, katakan sama-sama, menyalakan. 1, 2, 3. Menyalakan mimpi, visi, dan nubuat. Kenapa perlu dinyalakan? Karena gini, lampu ya. Lampunya ada, kalau nggak dinyalakan nggak ada terang. Visi mungkin ada, mimpi mungkin ada, nubuat mungkin ada. Tapi kalau nggak dinyalakan, nggak akan ada di sana. Bapak Ibu Saudara, dan ini sesuatu yang perlu banget. Perlu banget, saya nggak bisa lupa. Kalau saudara lihat kita tim gembala, gimana kita menyalakan visi, mimpi, dan juga prophesy, nubuat dalam kepemimpinan kita. Saya gak pernah bisa lupa, dari awal dulu kita sering sekali pergi ke Bali. Naik mobil, why? Karena di mobil di situ kita bisa ngobrol banyak. We talk about hobbies, we talk about things. And gak pernah lupa kita selalu ngobrol soal gereja. Karena waktu kita ngobrol di situ visinya jadi kuat, mimpinya jadi kuat. Kita mulai bisa berkata-kata, wah, meskipun kita belum gede, tapi kita bisa. Meskipun kita belum have, tapi kita bisa. That's prophesy. Itu nubuat. Nah visi ini bisa bocor. Karena sering bocor, oleh karena itu bicarakan lagi. Mimpikan lagi, perkatakan lagi. Saudara, pergumulan itu bisa ada. Tapi jangan izinkan pergumulan itu mengizinkan visi itu bocor sampai gak ada. Sampai gak nyala. Kenyamanan bisa ada, tapi jangan izinkan kenyamanan itu membuat visi Anda bocor sampai gak ada. Istilahnya gini, pergumulan bisa ada, tetapi ketika ada visi, ada mimpi, ada nubuat, ada pengharapan di sana. Yang percaya katakan yes. Saudara, saya ingat sekali, SOP di album pertama Tuhan izinkan itu meledak. Album kedua, ada beberapa kendala dengan industri. Album ketiga, seperti tadi saya ceritakan, satu-satunya yang kuandalkan, meledak. Di beberapa momen berikutnya ada lagu-lagu Sound of Praise. Album Sound of Praise yang menurut saya produknya lit, bagus. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tapi gak kemana-mana. Beberapa tahun kita lihat sampai kita panggil marketer researcher. Orang yang mempelajari data dan dia menemukan gini. Oh ada si ini, ada si ini. Mereka adalah orang-orang yang berani gelontor duit banyak. Untuk memasarkan lagu mereka. SOP kita gak punya budget. Lagu kita benar-benar sesuai data itu ngendon habis di bawah gak kemana-mana. Padahal produk kita bagus. Lalu kemudian kita bisa aja capek. Ya Tuhan enak yang sana, enak yang situ, enak yang lain. Tapi di momen itu kita perkatakan lagi. Enggak kok, Tuhan panggil kita untuk ini. Tuhan panggil kita untuk menyampaikan pesan lewat lagu. Tuhan kasih kita kreativitas dan kita gak pernah ngerjakannya sembarangan. Kita gak pernah ngerjakannya murahan. Tuhan kasih kita talenta ini, Tuhan kasih kita karunia ini, kita cari jalan. Harus bisa, harus ada kesempatan, harus bisa bounce back. Izinkan saya berkata, di momen itu ada mimpi lagi, ada visi lagi, ada nubuat lagi. Dan serius, setelah beberapa waktu muncullah lagu Pembuat Mujizat Sejati. Tuhan hadir, kutuk jadi berkat. Tuhan sediakan yang jalan dari kota besar sampai kota kecil, gereja besar sampai gereja kecil. Karena apa? Ini Bapak Ibu Saudara, pergumulan bisa ada. Tetapi ketika ada visi, ada mimpi, ada nubuat, itu ada pengharapan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Anda mungkin punya pergumulan dalam keluarga saudara. Anda mungkin punya pergumulan dalam pekerjaan saudara. Tapi jangan padamkan visi itu. Nyalakan lagi. Nyalakan lagi, bunyikan lagi, mimpikan lagi. Apa yang jadi nubuat, apa yang jadi visi, apa yang jadi mimpi. Ingat kembali kenapa Anda mengerjakan apa yang saudara kerjakan.
Ingat kembali kenapa Anda membangun keluarga ini. Ingat kembali kenapa Anda membangun pekerjaan ini. Ingat kembali kenapa saudara melayani. Ingat kembali kenapa Anda ada di sekolah. Di momen itu, saudara akan seolah-olah visinya dinyalakan lagi. Saudara semangat lagi. Anda tahu purpose-nya. Istilahnya seperti tadi. Kepalanya bisa tertutup. Tapi ketika kepalanya dibuka dari penutupnya, pandangannya jelas lagi. Yang ketiga, mimpi visi nubuat adalah hal yang berkelanjutan. Bukan cuma momen satu kali. Berkelanjutan, boleh katakan bersama-sama berkelanjutan 1, 2, 3. Kadang ada orang bilang, Esra, ya kayak gini ini aku udah males. Aku pernah punya mimpi, tapi gak terjadi. Ya males aku gitu-gituan. Gak usah gitu-gituan lah, buat apa? Tunggu dulu. Bukan hanya karena itu tidak terjadi. Bukan berarti karena gak mungkin terjadi. Kadang berkelanjutan itu dibutuhkan momen namanya nih saudara. Menunggu. Karena masih berkelanjutan. Menunggu. Katakan sama-sama menunggu. 1, 2, 3. Ada berapa yang suka nonton Netflix? Yang suka nonton Netflix? Tolong katakan. Yes. Yang paling benci nonton Netflix itu adalah gini. Sesi 1 episodenya sudah 13. Terus habisnya gantung. Anda nunggu sesi 2. Anda tahu apa yang saya bicarain? Dan gak muncul-muncul. It's like baca Alkitab mari daripada lihat iki. It's like gak nolong kemana-mana juga. Bapak Ibu sering kasih. Setelah sesi season 2 muncul. Sekian belas episode. Gantung. Sesi 3-nya menunggu. Dan kita gak suka menunggu. Yang setuju dengan saya boleh katakan yes. Ada berapa yang ingin nonton juga Arsene Lupin? Yang ingin nonton Arsene Lupin, boleh tolong angkatannya bersama dengan saya. Terima kasih Anda dapat pewahyuan yang paling luar biasa dari sorga. Bapak Ibu, dan kalau nggak muncul itu kayak kita nunggu. Sama, visi itu bukan one time moment. Berkelanjutan, sorry ya kalau serial drama saya nggak ngerti. Yang ngerti cuman Feli. Dan setelah sekian belas tahun kita menikah bersama-sama, masih saya nggak bisa paham serial Korean drama. Like, hey by the way hari ini hari anniversary kita menikah 19 tahun. Tadi pagi ada yang nyelamatin baru sadar. Terima kasih. Tadi pagi ada yang nyelamatin baru kita sadar. Loh iya lo hari ini anniversary. Dan habis gitu siang. Wow bajumu kembaran aku ya. Foto ngapain saya? Loh hari ini anniversary kamu lupa lagi. Masa ampun saya kemarin lupa. Tadi pagi lupa sekarang lupa lagi. Tuhan ampunilah saya. Karena saya begitu mencintai dia. Haleluya. This is my heaven every day, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, hanya karena ada papa mama mertua saya di sini, saya harus ngomong seperti itu karena saya adalah mantu yang paling dicintai sama mereka. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. So, sampai mana ya aku tadi ya? Yes. Haleluya. Momen menunggu itu sesuatu momen yang seringkali gak gampang. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Daud harus nunggu 17 tahun momennya setelah dia didoakan jadi raja. He was waiting for 17 years. Murid-murid Yesus nunggu beberapa tahun sampai bisa lihat ada KKR dengan tuayan besar. Nuh nunggu membangun bahtera. Dan sambil diolok-olok dia nunggu mana hujannya. Visi itu membutuhkan momen menunggu. Yusuf dan Maria setelah dibilang kamu mengandung anak dari Roh Kudus. Yusuf gak pernah tahu beneran apa enggak ya. Setelah anak itu lahir dengan semua masalahnya. Mereka harus nunggu 30 tahun kemudian. Baru Yesus bisa melakukan mujizat yang pertama. Air jadi anggur. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ketika sebuah visi sedang tidak terjadi. Bukanlah berarti itu tidak ada gunanya. Kadang itu dalam proses. Nah oleh karena itu saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Apa yang dapat kita lakukan dari pesan ini. Very simple kok. Cuma 2 hal. Pertama, yuk sama-sama melayani 3 generasi ini di gereja ini. Kalau Anda adalah orang-orang yang mungkin belum terlibat dalam pelayanan, yuk sama-sama terlibat yuk. Karena mereka, baik yang muda, yang anak-anak, yang dewasa, perlu jadi orang-orang yang dapat pandangan masa depan dari Tuhan. Buat keluarga mereka, buat pekerjaan mereka, buat sekolah mereka, buat gereja mereka. Yuk sama-sama. Yang kedua adalah gini, temukan visi kehidupan saudara. Temukan. Kalau saudara gak punya gimana dong? Simple. Mulai minta dan tanya sama Tuhan. Sudah minta dan tanya, kemudian berikutnya adalah ini. Mulai mencatat.
Kalau sudah itu, mulai bagikan. Mulai bagikan. Supaya bukan cuma Anda yang punya pandangan masa depan. Tapi setiap layer, setiap lapisan dalam tim saudara, di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, semua megang. Saya ingat waktu saya balik ke Indonesia dari sekolah, lalu kemudian saya tanya sama Papa, "Pak, what is the vision of the church?" Papa saya dulu awalnya mengatakan, menyelamatkan jiwa. Bersama menjadi kesukaan Tuhan. Jadi mempelai Kristus. Yang saya lakukan adalah saya catat. Saya coba bantu supaya ini bisa di-refresh dengan baik. Saya catat, kita kumpul sama-sama dengan leaders di gereja. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bicarakan bersama. Setelah di-refresh semua dengan baik, yang kita lakukan adalah kita bagikan. Kita bicarakan lagi. Dan ini yang Tuhan kasih kita kuat. Kenapa sih Tuhan ngajak kita ada gereja ini? Tuhan kepingin gereja ini. Karena di Surabaya ada banyak gereja. Di Jakarta ada banyak gereja. Di Palangkaraya ada banyak gereja. But this is why we do AOC. Gereja memang ada banyak. Tapi gak banyak gereja yang didesain untuk menjadi gereja untuk orang berdosa. And that's why we do what we do. Di situ kita catatkan, di situ kita jelaskan, kita bicarakan. Supaya semua orang tahu. AOC ini gereja apa sih? Ngapain AOC ada? Kita gak coba lomba beken-bekenan. Kita gak coba lomba viral-viralan. Kita gak cuma coba lomba bikin banyak-banyak lagu, no. We are building church for sinners. Saudara, kadang ya kita bisa capek dalam hidup ini ya. Dalam keluarga, dalam kerjaan, pelayanan, sekolah, capek, sibuk. Tapi saudara tahu gak? Firman Tuhan tuh ngomong gini. Matius 11 ayat 28 ayat terakhir nih. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa saudara? Kelegaan. Kelegaan. Oh, datang sama Tuhan, semua bebanmu diangkat. Tapi enggak loh. Ayat ini justru bicara gini. Datang sama aku, kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Aku kasih kamu kelegaan. Ayat berikutnya itu bicara soal ini. Pikulah kuk. Hah? Pikulah kuk. Dikasih kelegaan kok dikasih kuk. Mana bisa? Mana bisa enak? Saya mau tanya, ada berapa yang suka fitness? Yang suka fitness atau suka olahraga? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. 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 Saudara, bisa bayangkan gak? Badan kalau gak pernah olahraga sakit semua. Kalau sakit semua kepinnya apa? Bebannya diangkat, dipijeti gitu kan. Tapi ada berapa yang sadar bahwa kadang gini. Badan kita makin sakit ketika kita makin gak gerak. Yang setuju katakan yes. Makin saudara, kesel kabeh. Sepedaan no. Ya tambah kesel. Angkat beban. Beban diangkat-angkat. Awak wis kesel. Ngapain beban diangkat-angkat? Gendeng tak? Tapi setelah saudara angkat beban, badan jadi seger. Loh kok aneh? Badan capek malah angkat beban, gak masuk akal kan? Tapi ini yang firman Tuhan juga omong. Datanglah kepadaku, kamu yang terbeban berat dan letih lesu. Aku kasih kamu kelegaan. Kelegaannya apa? Kamu tak kasih cook. What? I don't get it. I don't get it. Capek malah dikasih cook. Capek malah disuruh olahraga. Kadang malah gak gerak, tambah sakit kabeh. Kadang tambah gak gerak, tambah stres. Tapi justru Tuhan kasih kita visi. Tuhan kasih kita mimpi. Tuhan kasih kita nubuat. Karena di momen seperti itu, saudara nemukan tujuan hidupmu. Murid-murid ya, murid-murid Yesus ikut Yesus. Nyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, ngajar bla bla bla. Kayak murid-murid masih belum klik tentang purpose hidupnya. Sampai Tuhan ngomong, cari ikan gak dapat ya? Tebar jala lagi yuk. Dia tebar jala, dapat ikan yang tidak pernah mereka dapat. Banyak banget. Terus Tuhan Yesus ngomong, ikut aku yuk. Oh ya mau. Supaya sering-sering dapat ikan gini, lumayan Rek. Tapi Tuhan ngomong, ikut aku, kamu ku jadikan penjala manusia. Hah? Cek repote. Tapi disitulah mereka menemukan purpose of life. Bapak Ibu sering Tuhan, sama. Doa yuk,
minta Tuhan kasih visi, kasih mimpi, kasih nubuat buat kehidupan aspek pribadi saudara. Supaya saudara tahu jelas tujuan keluarga ini, tujuan pekerjaan ini. Jangan izinkan dirimu memimpin dengan terbutakan. Tapi hari ini saya berdoa, minta Tuhan angkat hal-hal yang menghalangi pandangan saudara. Jangan memimpin dengan kebutaan, tapi memimpinlah dengan kejelasan, punya pandangan masa depan. Yang diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan ada di sini dan dia bisa kasih visi, dia kasih bisa mimpi, dia bisa kasih nubuat buat kehidupan saudara-saudara. Saya berdoa ini boleh menginspirasi kehidupan Anda untuk melihat Tuhan mau mengerjakan hal-hal hebat dalam keluarga saudara, dalam kehidupanmu, dalam apapun yang saudara lakukan. Nyanyikan bersama. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Katakan, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadiratmu, bertahtalah, berkatilah. Katakan, berkaryalah Roh-Mu di sini. Sama-sama. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Yes, Kak. Bertahtalah, berkati. Doakan aspek kehidupanmu, berkaryalah Roh-Mu di sini. Boleh pejamkan mata saudara. Ada berapa yang mau berkata sama Tuhan, Tuhan, buat mataku boleh melihat ada pandangan yang jelas untuk masa depanku, di keluargaku, di pekerjaanku, di sekolahku, di komunitasku, di pelayananku. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dirimu memimpin dengan kebutaan. Hamba-Mu berdoa, kalau ini kami Tuhan, kami perlu dicelekkan oleh Tuhan. Pandangan kami diperjelas. Ada visi, ada mimpi, ada nubuat yang baik buat aspek-aspek kehidupan kami. Di situ kami melihat kuasa-Mu tercurah. Terima kasih. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah. Katakan, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang mau berkarya dalam kehidupan saudara. Yes, Kak. Terima kasih buat firman-Mu. Ini doa kami, berkaryalah Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kami punya mimpi, kami punya visi, kami punya nubuat yang baik buat aspek-aspek kehidupan kami. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kami. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Pulangkan kami dengan berkat Tuhan. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan kami biar diberkati Tuhan terus. Jelekkan mata kami bahwa setiap menit, setiap detiknya kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan dengan mujizat-Mu dan kasih-Mu yang gak ada habisnya. Buat kami belajar makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan-Mu, Engkau buat berhasil, berjaya. Karena sinar-Mu menyinari kehidupan kami. Dan hidup kami memancarkan terang Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata,
Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday everybody.